mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Mau apa kau, Kakang? Biarkanlah aku menghapus keringat di wajahmu, Intan. Jangan, Kakang Saka. Jangan lakukan itu. Malu jika dilihat orang lain. Hei, mengapa harus malu? Memangnya apa yang akan kulakukan? Biarkanlah aku menyekanya, Wulan. Wajahmu menjadi sedemikian merahnya, Intan. Kakang. Seandainya kau bawa cermin, dapat kau lihat betapa wajahmu memerah seakan terbakar. Oh ya, kita duduk di batu itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-9, naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Neni Haryoko sebagai Neng, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berlari meninggalkan Raden Sakapalwaguna dan Neng dengan dada yang sangat sesak. Anting Wulan merasakan kepalanya begitu berat. 1000 pertanyaan seakan-akan berputar dan mengganduli kepalanya. Dewata, apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Kakang Saka dan Teteh? Apakah aku tengah bermimpi? Pastilah Kakang Saka berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Iya. Bukankah beberapa waktu yang lalu ketika kutemukan dan kubawa ke penginapan, ingatannya juga sedikit terganggu. Saat itu dia bercerita tentang matinya Intan Pandini. Sikapnya masih demikian baiknya padaku. Tapi sekarang dia membenci aku ketika aku membela laki-laki yang pasti telah mengganggu Neng. Aneh, tapi mengapa bisa Kakang Saka menganggap Intan pada Neng? Ya, pastilah Kakang Saka dalam keadaan hilang ingatan. Aku tidak yakin dengan semua sikapnya itu. Baiklah, aku akan mencoba untuk menyelidikinya. Ayolah Tunggul, kita kembali ke tempat Kakang Saka dan Teteh. Hiya. Kau tunggulah di tempat ini, Tunggul. Aku akan menyelidiki mereka secara sembunyi-sembunyi. Tempatnya sudah tak jauh lagi dari tempat ini. Itu dia mereka di sana. Keduanya belum juga beranjak sedikit pun. Aku akan mendekat dan mendengarkan pembicaraan mereka.
Kakang Saka, kau masih juga tidak mau mendengarkan kata-kataku? Percayalah padaku, Kakang. Aku percaya padamu, Intan. Sepenuhnya aku percaya dengan kata-katamu. Tapi aku tidak akan membiarkan satu orang pun yang akan mengganggu dirimu. Dia tidak mengganggu diriku, Kakang. Dia adalah saudaraku. Kau pasti berbohong, Intan. Bukankah dahulu kau mengatakan tidak mempunyai saudara? Kau belum pernah sekalipun bercerita tentang saudaramu. Aku... Ada apa, Intan? Ada apa? Kenapa kau menangis? Aku bingung, Kakang. Kau masih juga tidak mau mengerti pada diriku. Apalagi yang harus ku mengerti tentang dirimu, Intan? Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan aku akan berusaha membahagiakan hidupmu. Aku akan menuruti semua kata-katamu. Baiklah Intan. Mungkin kau benar. Saat ini aku telah melupakan banyak tentang masa laluku. Ya, mungkin benar kata-katamu. Baiklah, jika kelak aku bertemu dengan wanita itu, aku akan menganggapnya sebagai saudaramu. Nah, berhentilah menangis. Usaplah air matamu, Intan. Kasihan sekali adik Wulan. Wulan? Wanita yang pernah dulu kau sebut itu? Iya, Kakang. Dia adalah Anting Wulan. Sudahlah, Kakang. Jika kau benar-benar tidak dapat mengingatnya, sudahlah. Hanya saja pesanku, jika kelak kau bertemu kembali dengannya, janganlah memusuhinya. Kau harus berbuat baik padanya. Bersikap baik. Baiklah, Intan. Aku berjanji. Apa yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Kenapa dia jadi seperti ini? Lalu, kemanakah tujuan mereka saat ini? Aku akan membantunya. Membantu mereka. Kasihan sekali kok Kakang Saka. Setelah beristirahat beberapa saat, Raden Sakapalwaguna dan Neng yang dianggapnya sebagai Intan Pandini kembali melanjutkan perjalanannya menuju pantai selatan ke muara Sungai Cimendung. Keduanya berjalan santai. Akan tetapi, setelah memasuki sebuah desa yang cukup ramai, mereka membeli 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Bagaimana, Intan? Apakah kita perlu istirahat? Aku masih cukup kuat, Kakang. Kita terus saja agar cepat tiba di muara Sungai Cimendung. Ya, kau benar, Adik Intan. Tapi kau lihatlah kuda yang baru saja kita beli. Bukanlah seekor kuda yang baik. Lihatlah, untuk perjalanan sekian saja, dia sudah terengah-engah kecapean. Kita istirahat saja. Daripada kita harus kehilangan kuda dan kemudian berjalan kaki. Hup! Hup! Kau benar, Kakang Saka. Jika sampai kita kehilangan kuda lagi, kita tidak akan dapat membelinya. Simpanan uang yang kita bawa pasti sudah tidak mencukupi untuk mendapatkan 2 ekor kuda, walaupun yang seburuk ini, Kakang. Ternyata cukup melelahkan perjalanan kita ini, Kakang. Mau apa kau, Kakang? Biarkanlah aku menghapus keringat di wajahmu, Intan. Jangan, Kakang Saka. Jangan lakukan itu. Malu jika dilihat orang lain. Hei, mengapa harus malu? Memangnya apa yang akan kulakukan? Biarkanlah aku menyekanya, Wulan. Wajahmu menjadi sedemikian merahnya, Intan. Kakang. Seandainya kau bawa cermin
Dapat kau lihat betapa wajahmu memerah seakan terbakar. Oh ya, kita duduk di batu itu. Ya, mari Intan. Jangan kau sentuh aku, Kakang. Oh, kenapa tiba-tiba saja kau jadi seperti ini? Ada apa, Intan? Oh, Dewata. Alangkah malunya aku pada adik Wulan. Pastilah saat ini dia sedang mengintaiku. Pastilah adik Wulan akan menyangka aku adalah seorang wanita yang kotor dan tidak tahu malu. Hei, ada apa, Intan? Mengapa kau menangis? Apa yang terjadi dengan dirimu? Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Kakang. Ada apa, Intan? Maukah kau menolongku? Aneh sekali kau ini, Intan. Mengapa hal seperti itu masih saja kau tanyakan? Apakah kau tidak juga mempercayai diriku? Ada apa? Apa yang harus kubantu? Katakanlah. Maafkanlah aku, Kakang. Aku hanya merepotkanmu saja. Perutku lapar, Kakang. Lapar? Iya. Aku ingin sekali menikmati daging kelinci. Dapatkah Kakang mencarikannya untukku? Oh. Kukira apa yang menjadi kesusahanmu, Intan. Ternyata hanyalah karena daging kelinci. Baiklah, kau tunggulah sebentar di sini. Aku akan segera mencarikannya untukmu. Hop! Aku yakin adik Wulan berada di sekitar sini. Tidak mungkin ia akan meninggalkan begitu saja kakangnya yang dalam keadaan seperti itu. Adik Wulan? Adik Wulan? Bukankah kau ada di sekitar sini? Kemarilah, kita bicara. Adik Wulan? Aneh. Apakah dia tidak ada di sekitar sini? Tidak mungkin. Tapi kemanakah dia? Adik Wulan? Aneh. Adik Wulan, keluarlah. Aku ingin bicara dan bercerita denganmu. Di manakah Anting Wulan berada? Apakah benar gadis itu tidak mengikuti perjalanan Raden Saka dan Eneng? Untuk jelasnya, marilah kita ikuti perjalanan Raden Sakapalwaguna yang sedang mencari kelinci. Aku dapat menemukan banyak kelinci di tegalan sana. Benar saja. Itu beberapa ekor kelinci berlari melihat kedatanganku. Aku akan melempar kelinci itu dengan batu ini. Ya. Aku berhasil mengenai kelinci besar itu. Aku akan mengambil dan membawanya segera pada Adi Intan. Raden Sakapalwaguna melangkah mendekati semak-semak tempat kelinci besar yang menjadi kurban lemparannya. Dan ketika Raden Sakapalwaguna telah tiba beberapa meter di depan kelinci buruannya, sebuah bayang-bayang putih melesat dari semak-semak yang tak jauh dan kemudian berdiri di hadapan Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian dengan tenangnya mengambil kelinci yang menjadi buruan pemuda Gua Larang itu. Hei, siapakah kau wanita? Mengapakah kau mengambil hewan buruanku? Buruanmu? Iya, hewan buruanku. Bagaimana kau bisa mengatakan ini adalah hewan buruanmu? Hei, siapa kau ini? Mengapa kau mengenakan cadar untuk menutupi wajahmu? Kau tidak perlu tahu siapakah aku. Aku adalah aku. Apa pedulimu? Aku akan mengenakan cadar, topi, atau apa saja. Apa pedulimu? Nah, selamat tinggal. Tunggu. Tinggalkan dulu hewan buruanku itu. Hewan buruanmu? Iya. Kok ini lucu? Bagaimana bisa kau mengatakan ini adalah hewan buruanmu? Setan belang. Kau hendak mencari perkara denganku agaknya.
Lepaskan cepat hewan itu. Itu adalah hewan buruanku. Aku yang telah membidiknya dengan batu kecil. Hah, tidak tahu malu. Seenaknya saja kau mengoceh. Seenaknya saja kau mengakui hewan buruanku. Jika memang kau yang membidiknya, ayo katakan. Apa yang menjadi sasaranmu? Kepala hewan itu. Benar-benar tidak tahu malu. Jika memang kepala yang menjadi sasaranmu, pastilah bukan hewan ini. Lepaskan, atau kita akan segera bertempur. Benar-benar tidak tahu malu. Laki-laki tidak tahu malu. Ini, kau lihatlah. Apakah ini hewan buruanmu? Lihatlah. Hup. Wanita yang mengenakan cadar putih serta selendang putih yang membelit di kedua lengannya melemparkan kelinci besar itu pada Raden Sakapalwaguna. Nah, periksalah. Apakah itu hewan buruanmu? Apakah kau memang membidik hewan itu tepat di kepalanya? Aneh sekali. Kepala kelinci ini sama sekali tidak terluka. Dan kelinci ini masih hidup, walaupun tak bergerak. Nah, bagaimana? Apakah kau masih juga ingin mengakuinya? Kelinci itu, aku yang membuatnya tak berdaya. Setan. Tidak mungkin ini terjadi. Pastilah kau yang telah mengagalkan lemparanku tadi. Kau sengaja hendak mencari gara-gara denganku. Lepas cadarmu, dan mari kita bertempur. Ternyata kau memang seorang pemuda yang sombong. Sudah terbukti kau yang bersalah. Kau masih juga tidak mau meminta maaf. Dan kini kau mencari perkara denganku. Kau benar-benar keterlaluan, menghinaku. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya dan kepandaian apa yang kau miliki. Berani mencari perkara denganku. Setelah meletakkan kelinci buruan yang tidak berdaya, Raden Sakapalwaguna kemudian menyerang wanita yang mengenakan selendang serta cadar putih di wajahnya. Luar biasa sekali ilmu wanita. Dewata, ilmu apakah yang Baiklah, aku mengampunimu. Jika kau hendak lari, larilah. Aku tidak akan mengejarmu. Kau memang hebat, tapi aku belum menyerah. Agaknya kau adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Bagaimana kabarnya Resi Wanayasa dan Ning Sewu? Siapakah kau ini? Mengapa kau juga menyebut-nyebut nama Padepokan itu dan Resi Wanayasa? Kenapa? Jika aku menyebutkan nama mereka, bukankah nama Padepokan dan juga nama pimpinannya begitu dikenal oleh setiap orang? Apakah kau mengenal dengan baik pada Resi Wanayasa? Apakah kau juga mengenal Ning Sewu? Tentu saja. Siapakah kau ini sebenarnya, wanita? Kelak kau pasti akan mengenal aku. Tapi sekarang, kau dapat memanggil aku dengan sebutan kupu-kupu bercadar putih. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh wanita yang mengaku bernama kupu-kupu bercadar putih demikian cepatnya dan tiba-tiba hingga Raden Sakapalwaguna tak mampu lagi untuk mengelakkannya. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya kupu-kupu bercadar putih? Anting Wulankah? Lalu apakah maksudnya membuat Raden Sakapalwaguna tak berdaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-kupu bercadar putih. Sampai jumpa.